Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak Ibu yang berbahagia, pada malam ini kita akan melaksanakan webinar berbagi praktik baik yang akan dipresentasikan oleh Sahabat Teknologi Provinsi Riau tahun 2023. Baik, sebelum kegiatan dimulai, ada baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan harapan tentunya semoga kegiatan kita pada malam hari ini dapat berjalan tertib dan lancar. Bapak Ibu, sebelum kegiatan dimulai juga perlu kami ingatkan bahwa agar kegiatan ini dapat berjalan lancar, tertib, dimohon kiranya kepada Bapak Ibu untuk mematikan mikrofon ya, memute-kan mikrofon agar tidak mengganggu jalannya kegiatan webinar kita pada malam. Untuk sesi jawab nanti jika memang ada waktu gitu ya di bagian akhir, tentunya kita akan melakukan sesi tanya jawab. Baik Bapak Ibu, sebelumnya perkenalkan saya Syukran Setiawan yang ditugaskan pada malam hari ini sebagai moderator ya Bapak Ibu. Bersama kita juga ada Ibu Sri Rahayu, beliau sebagai host pada kegiatan kita malam ini. Saya Syukran Setiawan bertugas di SMA Negeri 2 Bengkalis, Duta Teknologi Kemendikbud tahun 2018. Kemudian Ibu Sri Rahayu, beliau merupakan Duta Teknologi Kemendikbudristek tahun 2019 ya, dari Kabupaten Siak. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja ya. Untuk sesi pertama ini, mari sama-sama kita saksikan praktik baik yang akan dibagikan oleh Bapak Wedi Hartoyo. Beliau merupakan guru informatika di SMA Negeri 2 Pekanbaru. Adapun tema dari praktik baik yang akan beliau bagikan yaitu penerapan model pembelajaran kooperatif tipe snowball throwing untuk meningkatkan keaktifan hasil belajar informatika kelas 10 SMA 2 Pekanbaru dengan memanfaatkan fitur platform teknologi terintegrasi kearifan lokal Provinsi Riau. Baik, kepada Bapak Wedi Hartoyo, waktu dan tempat kami persilakan. Tes, suara saya jelas Pak Syukran? Oke, jelas clear Pak Wedi, silakan. Oke, baik. Izin share bentar. Sudah kelihatan ya Pak, Bapak Ibu? Oke, sudah. Oke. Tinggal di slideshow kan. Oke. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Syukran Setiawan selaku moderator, pada host Ibu Sri Rahayu Ningsih, Bapak Ibu semua yang sama-sama saya hormati. Baik Bapak Ibu, ini merupakan tugas salah satu tugas akhir karena saya akan menerapkan model pembelajaran snowball throwing untuk meningkatkan keaktifan hasil belajar informatika kelas 10 SMA Negeri 2 Pekanbaru dengan memanfaatkan fitur platform teknologi terintegrasi kearifan lokal Provinsi Riau. Baik, langsung saja Bapak Ibu. Jadi ini sebentar. Perkenalkan, nama saya Wedi Hartoyo, saya guru di SMA Negeri 2 Pekanbaru, Mapel Informatika, Okapten Belajar ID Pekanbaru, dan Sahabat Teknologi Kemdikbud Provinsi Riau tahun 2023.
Jadi judul itu saya ambil dari, permasalahan latar belakang di SMA Negeri 2 Pekanbaru khususnya untuk mapel informatika, selama ini untuk, apa namanya, pembelajaran itu terkait dengan yang teori masih, pembelajaran apa, seringkali menggunakan metode ceramah ya. Jadi guru masih dianggap satu-satunya sumber informasi oleh peserta didik atau siswa. Jadi siswa masih, pasif dan kurang aktif dalam pembelajaran. Tantangan utamanya adalah, bagaimana menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih interaktif, kolaboratif, dan dapat memotivasi siswa lebih aktif berpartisipasi dalam pembelajaran, gitu ya. Jadi, salah satu solusinya adalah dengan menggunakan, eee, metode pembelajaran kooperatif tipe snowball throwing, gitu. Oke, ini tujuannya jelas menjelaskan penerapannya dalam judul ini, kemudian mengevaluasi dampaknya terhadap keaktifan, hasil belajar siswa 10 khususnya di SMA Negeri 2 Pekanbaru dalam mata pelajaran informatika. Ini sedikit teoritisnya, kenapa saya mengambil ini, karena lebih pendekatannya itu pembelajaran yang berfokus pada kerjasama atau kolaborasi antar siswa. Ya, ini manfaatnya. Sedikit tadi sudah dijelaskan, itu meningkatkan partisipasi, peningkatan keterampilan sosial, memahami konsep lebih mendalam, karena ada nanti diskusi pemecahan masalah di dalamnya. Kemudian ada kemampuan kritis, siswa diajak kita untuk belajar public speaking atau berani presentasi tampil di depan teman-temannya gitu ya. Tentu memotivasi peserta didik dan kepercayaan dirinya. Relevansinya dengan menggunakan model kooperatif ini nanti yang pertama itu dalam mata pelajaran informatika, pemahaman konsep dan praktikum yang berbasis tim sangat penting. Oke, model pembelajaran kooperatif ini memungkinkan siswa untuk lebih efektif berkolaborasi dalam memecahkan masalah dan memahami aplikasi praktis teknologi informasi. Kalau snowball throwing-nya sendiri karena ada sangkut pautnya dengan metode kooperatif, nah salah satu tipenya ini snowball throwing, ya variasi model pembelajaran kooperatif dirancang untuk mengaktifkan partisipasi siswa dan diskusi berbasis kelompok. Konsepnya Bapak Ibu mirip dengan ini ya, pertarungan bola salju gitu ya. Jadi dilempar, siapa yang kena itu yang bertugas untuk menjalankan misinya. Kemudian di mana informasi atau pemahaman dilemparkan dari satu siswa. Nah, dalam hal ini saya tidak menggunakan bola salju atau kertas untuk menghemat kertas juga Bapak Ibu. Jadi saya menggunakan teknologi. Nah, ini bagaimana model ini bekerja Bapak Ibu? Yang pertama itu yang paling awal ada pemahaman awal dulu ya. Sebuah topik atau konsep teorinya kita perkenalan dulu karena permasalahannya adalah di teoritisnya. Kalau praktek biasanya aman-aman aja Bapak Ibu kalau peserta didik. Tapi kalau untuk teori biasanya kurang aktif. Ya ini salah satu metode untuk di samping metode yang lainnya gitu ya. Ini jadi kita perkenalkan dulu sebagai guru atau fasilitator memberikan pemahaman tentang topik tersebut. Kemudian yang kedua itu ada pertukaran informasi antar siswa, membentuk pasangan kelompok kecil gitu. Dari kelompok itu kita tunjuk atau ditunjuk oleh anggotanya siapa ketuanya. Kemudian yang ketiga penggabungan pengetahuan setelah pertukaran informasi awal siswa kembali ke kelompok masing-masing, mereka berbagi apa yang telah mereka pelajari, gitu ya. Kemudian yang keempat itu diskusi bersama. Nah, diskusi bersama itu di kelompok itu masing-masing, jadi dari ketuanya memberi penjelasan tentang teori yang sudah diberikan oleh kita sebagai guru. Kemudian peserta didik boleh mempresentasikan ke temannya. Nah, yang terakhir itu ada refleksi, boleh dari kita guru atau dari peserta didiknya.
Ini manfaatnya tadi membantu siswa untuk merumuskan, berbagi, dan memahami informasi, kemudian memotivasi partisipasi siswa dan membangun keterampilan kolaborasinya ya. Kemudian yang ketiga itu mendorong siswa untuk berpikir kritis, merumuskan argumen yang kuat. Jadi belajar public speaking-nya Bapak Ibu, cara berbicara di depan teman-temannya gitu. Belajar untuk itu juga, untuk berani tampil di depan teman-temannya. Kemudian menciptakan lingkungan belajar yang interaktif dan menyenangkan. Karena ada timbul ini ya, permainannya di dalamnya. Baik Bapak Ibu, untuk praktek baik ini saya gunakan aplikasi yang sudah ada beberapa yang saya buat sendiri dan ada kita menggunakan dari fitur Google. Yang pertama itu saya menggunakan di awal pembelajaran saya jelas kita sebagai guru tentu ada pengulangan atau motivasi, persepsi, kemudian kita melihat survei keadaan perasaan siswa ya. Di sini saya menggunakan aplikasi yang sudah dibuat. Kebetulan ini hostingnya atau domainnya menggunakan SMA Negeri 2 Pekanbaru yang sudah kita patenkan, beberapa guru boleh menggunakan dan mungkin semua guru bisa menggunakan juga di sekolah kita. Ya. Kemudian aplikasi undian, Apundi ini saya buat juga menggunakan PHP atau SAM-PP. Nah, tambahannya adalah kita menggunakan fitur teknologi, yaitu Jamboard biasa, Bapak Ibu mungkin sudah tahu juga. Kemudian yang keempat ada Google Earth. Google Earth saya gunakan sebagai kearifan lokal Bapak Ibu. Jadi peserta didik kita bawa untuk bagaimana di Riau ini kearifan lokalnya sungguh banyak. Bapak Ibu bisa gunakan Google Earth, saya menggunakan Google Earth untuk melihat pariwisata, keunikan-keunikan keragaman yang ada di Riau. Dan sekaligus juga karena teori yang saya ambil adalah jaringan komputer dan internet, Google Earth sangat berguna Bapak Ibu untuk simulasi atau visualisasi gitu, antar jaringan. Oke, ini salah satu sampelnya yang aplikasi yang sudah dibuat, yaitu saya membuat survei siswa. Ini dari mulai ada perasaan siswa hari ini, senang, sedih, ngantuk, atau marah. Nanti baru kita lanjutkan ke pembelajaran, supaya kita lebih tahu nih perasaan siswa sampai mana dulu, di posisi apa. Gitu. Kalau Bapak Ibu menggunakan di sekolahnya ada Chromebook, atau di sekolahnya bisa menggunakan handphone yang diperbolehkan menggunakan handphone, bisa gunakan aplikasi ini, lebih maksimal lagi. Itu ya. Kemudian ini aplikasi Apundi, nanti saya sampaikan contohkan ada. Ini untuk mengundi pemilihan kelompok, karena di snowball throwing kita memilih, kita melemparkan siapa kelompok yang duluan untuk memberikan pertanyaan ke kelompok berikut, atau kelompok lainnya kita undi menggunakan aplikasi ini. Bapak Ibu bisa gunakan juga aplikasi yang lain, sudah banyak, tapi di sini saya menekankan saya membuat sendiri untuk aplikasi ini, untuk pengundiannya gitu. Oke, selanjutnya ini Jamboardnya kita gunakan untuk melemparkan pertanyaan atau menjawab pertanyaan di Jamboardnya. Jadi tidak perlu melemparkan salju ya Bapak Ibu, karena nggak ada salju di sini, atau kertas yang jadinya sampah Bapak Ibu. Kalau menggunakan teknologi lebih hemat, lebih praktis. Kita siswa silakan menjawab melalui Jamboard yang sudah dikolaborasikan dengan kelompok lainnya gitu. Nah, selanjutnya ini Google Earth kita bisa gunakan sebagai kearifan lokal, salah satu teknologi yang membantu kita untuk melihat, kita tidak perlu datang ke sana, tapi kita bisa belajar dari Google Earth, fitur-fitur yang keren Bapak Ibu ya. Kita bisa sampelnya ke Candi Muara Takus gitu ya, atau ke yang di Pekanbaru misalnya ada jembatan Siak ya, ini atau ke Istana Siak, atau tempat-tempat pariwisata lainnya, atau keunikan-keunikan yang ada di Provinsi Riau lainnya, Ibu. Nah ini yang jelas kalau dikaitkan dengan pembelajaran informatika, salah satunya saya mengambil materi itu tentang jaringan komputer dan internet, saya kaitkan dengan konektivitas gitu, misalnya kita menggunakan Google Earth, visualisasi antar kecamatan ke kecamatan lain, kayak mana sih sepertinya konektivitasnya gitu ya. Kemudian kita bisa juga mengetahui kabel bawah laut,
ya, menggunakan Google Earth atau stasiun basis ponsel gitu. Ya Bapak Ibu ya. Ini kemudian Bapak Ibu ini intinya Bapak Ibu kita menggunakan visualisasi Google Earth untuk pembelajaran di informatika. Oke, ini salah satu dokumentasi praktik baiknya saya ambil di labor komputer. Pembelajarannya sungguh menarik, sungguh antusias, jadinya peserta didik tidak melulu teori yang kita jelaskan kemudian membosankan, tapi kita rangkai sedemikian rupa supaya lebih menarik menggunakan snowball throwing ini. Gitu. Ya, ini kelihatan Bapak Ibu ketua-ketua kelompok kita panggil, kemudian kita beri pemahaman, kemudian ketuanya menjelaskan anggotanya. Oke, ini kita lihat Bapak Ibu ada yang sudah memberikan atau melemparkan pertanyaan dijawab menggunakan Google Jamboard atau yang memberi pertanyaan juga bisa menggunakan. Oke, kesimpulannya bahwa model pembelajaran ini telah memberikan hasil yang meyakinkan dalam upaya meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas 10 melalui mode snowball throwing. Siswa lebih aktif terlibat dalam proses pembelajaran, berkolaborasi dengan sesama, dan secara efektif memahami konsep-konsep informatika dengan lebih mendalam. Penggunaan platform teknologi terintegrasi dengan telah memfasilitasi pertukaran informasi dan komunikasi antar siswa dengan lebih efisien, menghadirkan pembelajaran berbasis teknologi yang lebih menarik. Ya, jadi integrasi kearifan lokal Provinsi Riau dalam pembelajaran ini telah menambahkan dimensi budaya dan sejarah yang kaya dalam pemahaman siswa. Hal ini tidak hanya memperkaya konteks pembelajaran, Bapak Ibu, tetapi juga memotivasi siswa untuk merasa lebih terhubung dengan komunitas dan lingkungan mereka. Ini telah menghasilkan peningkatan signifikan dalam keaktifan dan pemahaman siswa, sekaligus mempersiapkan mereka untuk tantangan dunia digital yang semakin kompleks. Sebagai rekomendasi, model pembelajaran ini dapat diterapkan lebih lanjut di berbagai mata pelajaran, Bapak Ibu, bukan hanya informatika, Bapak Ibu bisa di mapel lainnya juga. Oke, ini salah satu kami juga mendorong pihak sekolah dan guru informatika lainnya untuk mempertimbangkan integrasi kearifan lokal dalam setiap aspek pembelajaran. Dengan demikian, pembelajaran tidak hanya menjadi proses akademis, tetapi juga pengalaman yang mendalam dan berharga dalam menjembatani pengetahuan global dan nilai-nilai lokal. Terima kasih Bapak Ibu, ini saya presentasikan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Wedi, luar biasa ya paparan berbagi praktik baiknya. Kita kasih A+ untuk Pak Wedi Hartoyo. Iya, jadi sangat menarik ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi ya. Tadi Pak Wedi menyampaikan bahwa apa yang praktik baik yang dilakukan beliau ini juga bisa diterapkan pada mapel lainnya gitu ya. Nah, sesuai dengan di latar belakang mengapa beliau menggunakan teknik ini gitu ya. Salah satunya adalah untuk meningkatkan keaktifan siswa ya, termasuk juga tentunya meningkatkan hasil belajar siswa. Kemudian juga melalui snowball throwing tadi, tentunya ini paperless ya, penggunaan kertas tidak ada, mengurangi penggunaan kertas. Kemudian juga tentunya ruang belajar kita akan bersih ya. Saya sangat tertarik ya, tadi saya perhatikan itu ada aplikasi gitu ya, aplikasi Pundi gitu ya, Apundi. Nah ini luar biasa, ini buatan Pak Wedi sendiri ya. Siap. Nah, nanti kalau kawan-kawan mau minta, boleh nggak nih Pak Wedi? Boleh. Nah itu dia, nanti mungkin bisa di-share ya Pak Wedi di komentar mungkin kalau ada linknya atau nanti di grup gitu ya, atau bisa menghubungi Pak Wedi ya. Kemudian juga beliau menggunakan aplikasi Google Earth. Nah di sini terlihat jelas ya bagaimana Pak Wedi memanfaatkan Google Earth terkait kearifan lokal gitu ya, seperti Candi Bagus ya, di sana dapat informasi detail gitu ya, termasuk gambar ya,
lokasi. Di sana banyak informasi yang kita dapatkan. Terus juga tadi ada Istana Siak gitu ya. Nah, luar biasa Pak Wedi telah berbagi praktik baik. Mudah-mudahan ini sangat menginspirasi Bapak Ibu semuanya. Baik, sekali lagi kita kasih aplaus untuk Pak Wedi. Terima kasih. Kemudian sebelum lanjut ke narasumber kedua, sebelumnya kami ucapkan selamat datang kepada Ibu Rita Kasriwanti, beliau dari BGP Riau ya. Halo Ibu, selamat malam Ibu Rita. Iya, mungkin ada ya. Selamat malam Bu Rita. Baik. Kemudian juga bersama kita juga hadir ya Duta Teknologi 2022 ya Pak Anang Sutrisno. Selamat bergabung Pak Anang. Dan selamat malam juga untuk Bapak Ibu semuanya yang baru bergabung ya. Bapak Ibu hebat. Mari kita tetap mengikuti kegiatan ini sampai akhir karena banyak tema-tema yang sangat menarik yang akan dibagikan oleh sahabat teknologi Riau terkait bagaimana pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran yang mengutamakan kebutuhan belajar bagi peserta didik. Baik, untuk yang sesi kedua ini akan menyaksikan bersama ya paparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Fitri Dwi Hartati. Halo Ibu, apakah Ibu sudah siap? Siap Pak, insya Allah Pak Sukron. Iya, baik, izin sebentar saya sampaikan informasi. Beliau ini merupakan guru IPAS, tepatnya fisika gitu ya, di SMKN 113 Kota Kampar. Oh, ini sama dengan Pak Tri ya? Ya Pak, anaknya Pak Tri iya. Pak. Selamat malam Pak Tri. Pak Tri hadir ya, kalau tak salah saya tadi ada beliau. Iya, ada Pak. Baik, untuk tema yang akan dibahas, yang akan dibagikan oleh Bu Fitri Dwi Hartati, beliau akan berbagi praktik baik tentang inovasi pembelajaran diferensiasi berbasis problem based learning gitu ya, dengan menggunakan media pembelajaran interaktif OCL, cepat lari, yang terintegrasi dengan multiplatform teknologi dan kearifan pada materi perubahan fisika. Wah, ini bikin penasaran nih. Ada istilah OCL gitu ya. Apa itu OCL dan bagaimana implementasinya seperti apa gitu ya. Mari sama-sama kita saksikan paparan yang akan disampaikan oleh Bu Fitri. Kepada Ibu Fitri, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Sukron atas kesempatannya. Kemudian Bapak Ibu Duta Pendidikan, Duta Teknologi, mohon maaf yang ada di Provinsi Riau, saya mohon izin untuk memaparkan praktik baik saya pada kesempatan ini. Izin share screen ya Bapak Ibu. Baik, apakah presentasi saya telah terlihat? Oke, sudah, Ibu. Baik, jadi dari tadi kita belum dibuka pantun ya Bapak, jadi saya ini ingin mencairkan suasana dengan sebuah pantun. Iya, pantun nggak ada yang kurang ya, sepi. Oke, iya, ada yang kurang rasanya malam ini. Nah, Istana Kesultanan Kampa elok berkilau, rakyatnya makmur, negerinya berjaya. Selamat sukses guru-guru hebat Provinsi Riau. Izinkan saya membuka kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak-Bapak Ibu guru hebat yang ada di Provinsi Riau, mungkin ada di Nusantara. Perkenalkan, nama saya Fitri Dwi Hartati. Saya adalah seorang guru fisika yang sekarang mengampu pembelajaran IPAS di SMK Negeri 1 13 Kota Kampar. Nah, Bapak-Bapak guru hebat, digitalisasi pendidikan adalah kunci penting dalam meningkatkan pengalaman belajar siswa. Karena kita ada di zaman digitalisasi, Ki Hajar Dewantara juga menegaskan kepada kita bahwa mata pelajaran hanyalah alat, bukan tujuan. Nah, hal ini juga memperkuat pentingnya pendekatan kurikulum merdeka kepada kita, yang mana pembelajaran itu harus berpusat pada kebutuhan, minat, dan gaya belajar siswa. Berlandaskan pada keyakinan ini bahwa digitalisasi harus kita cantumkan dalam pembelajaran, maka di sini saya Fitri Dwi Hartati membuat sebuah inovasi pembelajaran sederhana sekali, yaitu pembelajaran diferensiasi berbasis PBL (Problem Based Learning) menggunakan media pembelajaran interaktif OCL, cepat lari, yang terintegrasi dengan multiplatform teknologi dan kearifan lokal pada materi perubahan fisika. Nah,
Bapak Ibu semuanya, latar belakang background of the case dari kasus ini adalah saya dulunya awalnya adalah seorang guru di sekolah yang cukup ternama ya. Nah, jadi mereka punya motivasi belajar yang sangat baik. Tapi akhirnya ketika pindah ke SMK 113 Kota Kampar, kita tahu bahwa anak-anak SMK daerah bukan menghakimi mereka, tapi ternyata mereka memiliki motivasi yang sangat rendah. Nah, mereka kurang minat belajar, apalagi belajar IPAS atau fisika. Mereka merasa bahwa materi itu sangat sulit untuk dipahami. Nah, setelah digali ternyata bukan karena materinya yang cukup sulit, tapi ternyata memang mereka memiliki kemampuan dasar yang tidak tuntas di jenjang pendidikan sebelumnya. Jadi kita tidak bisa menyalahkan siswa secara utuh. Nah, dengan landasan ini maka anak-anak di dalam kelas saya tidak termotivasi, tidak percaya diri, kemudian mereka cenderung untuk jenuh, bosan, dan ingin mengakhiri pembelajaran. Nah, itu mengganggu ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita mengharapkan pembelajaran yang ada dalam kelas itu menyenangkan dan memberi kenyamanan kepada siswa. Nah, dengan itu maka saya mencari ide untuk mengubah suasana kelas, melakukan inovasi-inovasi pembelajaran. Nah, dalam hal ini saya ingin membagikan kepada kita semua salah satu inovasinya, yaitu pembelajaran diferensiasi. Kenapa diferensiasi? Karena mungkin dengan diferensiasi kita akan memenuhi semua kebutuhan individu di dalam kelas. Harapannya seperti itu. Kemudian kenapa harus PBL? Karena menurut saya PBL ini jika kita menggunakan pertanyaan pemantik yang sesuai, maka pembelajaran di kelas akan menjadi seru. Mereka akan terbangun pola pikir yang tadi saya yakini menjadi penyebab ketidaktertarikan mereka dalam pembelajaran. Akan mengembangkan keterampilan berpikir, keterampilan mengatasi masalah, meningkatkan juga kolaborasi dan kerja bersama mereka dalam pembelajaran. Nah, dan kenapa OCEL? Nah, OCEL ini terinspirasi dari satu content creator kita di Nusantara, yaitu Bapak Dimas Bapak Dimas. Nah, jadi Bapak Dimas ini membuat OCEL, tapi bukan namanya OCEL ya Bapak Ibu, dia buat soal menghubungkan dengan tulisan tangan sendiri. Jadi Bapak ini ada content creator. Nah, saya kembangkan dengan MPI dengan nama OCEL, Ops Cepat Lari. Nanti kita saksikan sama-sama. Kemudian multi-platform ini adalah saya menggunakan beberapa platform teknologi yang menurut saya relevan untuk menggabungkan dan menyelesaikan permasalahan tadi. Ada beberapa multi-platform. Hari ini bertujuan untuk membina kebiasaan penggunaan TIK kepada siswa. Kemudian saya gunakan juga kearifan lokal untuk memberikan pembelajaran yang kontekstual supaya mereka juga memiliki pengetahuan kebinaan global. Nah, dari idea itu dengan tujuan pembelajaran peserta didik dapat memahami dan menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan perubahan fisika, saya mulailah melaksanakan aksi. Nah, inilah hal baik yang mungkin dapat saya sharing kepada Bapak Ibu pada malam hari ini. Yang pertama adalah di awal pembelajaran sangat sederhana ya Bapak Ibu, mungkin udah kenal dengan Mentimeter ya. Di awal pembelajaran saya menggunakan Mentimeter untuk menilai kesiapan siswa. Touch the heart, jadi menyentuh hati mereka dulu. Jadi memberikan dukungan secara yang sesuai dengan kebutuhan mereka hari itu dan meningkatkan kenyamanan mereka di dalam kelas. Nah, ini adalah respon mereka ketika saya implementasikan beberapa waktu yang lalu. Dari sini di kelas saya beberapa orang terlihat sangat sedih dan murung di dalam kelas. Wah, ada apa ini? Nah, dengan hasil ini akhirnya saya mencoba untuk melakukan talking kepada mereka di awal pembelajaran, kemudian akhirnya melakukan ice breaking sederhana untuk melepaskan energi-energi negatif. Saya ajak mereka untuk bergerak, lepaskan energi itu, bergerak, tertawa bersama-sama. Dan setelah akhirnya cair suasana di kelas, akhirnya proses pembelajaran pun dimulai. Nah, pembelajaran diawali dengan sebuah masalah. Masalahnya sangat sederhana, yaitu mengapa sih ketika hujan turun, para pengendara mobil akan menutup kaca mobilnya dan menyalakan AC. Simpel ya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu ini udah mikir, kenapa ya biar nggak ini ya Bu, biar nggak panas, biar airnya nggak masuk ya, logikanya gitu. Anak-anak saya pun demikian. Mereka menjawab, biar nggak panas Bu, biar airnya nggak masuk. Tapi ada satu orang ini laki-laki ini menjawab, Bu, biar nggak ngembun. Wah, luar biasa. Sedikit saintifik jawaban mereka, tapi ternyata mereka sama-sama tidak bisa menjelaskan embunnya dari mana, di dalam atau di luar airnya.
kalau di dalam kok bisa ada air di dalam kaca mobil. Nah, mereka akhirnya bingung, oh iya ya Bu, air dari mana? Nah, karena memang kemampuan mungkin ya pengetahuan mereka tidak terbangun dengan optimal, mereka akhirnya tidak bisa menyatukan pengetahuan sebelumnya. Nah, akhirnya dalam kelas ini dilakukanlah suatu penyelidikan dengan bermodalkan TS. Jadi saya bawa beberapa TS ya Bapak Ibu di dalam kelas. Ibu itu TS untuk kami ya Bu? Bukan, itu untuk praktikum. Jadi mereka akhirnya saya berikan satu kelompok itu masing-masing TS. Nah, TS ini akhirnya mereka uji. Ada bintik-bintik air di luar. Nah, harapannya sebenarnya bintik-bintik air itu kan berasal dari lingkungan ya Bapak Ibu. Sebenarnya kalau memang akurat, alat ukurnya akan hasil timbangan itu akan bertambah karena memang air-air di luar itu adalah air dari lingkungan, bukan dari TS-nya sendiri. Nah, jadi itulah yang diuji oleh anak-anak di dalam kelas. Nah, ini nampak ya Bapak Ibu potret dari ketertarikan mereka. Ayo, bisa nggak? Bisa nggak? Kenapa kok ada air? Mereka tertawa dan mereka menyadari, oh iya ya. Nah, hal itulah yang menjadi ketertarikan mereka di dalam kelas dan akhirnya mereka bersemangat untuk menyelesaikan praktikum mereka. Nah, PBL itu kita tahu ada 5 langkah, yaitu orientasi pada masalah, organisasi siswa dalam belajar, membimbing penyelidikan, kelompok dan individu, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, kemudian menganalisis dan evaluasi proses penyesahan masalah. Rangkaian proses ini adalah hal baik Bapak Ibu, karena saya yakin bahwa PBL ini merupakan salah satu model yang dapat membantu mengembangkan keterampilan berpikir mereka, walaupun sederhana, tapi setidaknya mereka berlatih untuk mengembangkan dan mengeluarkan hasil pemikiran mereka, meningkatkan keaktifan mereka dan kolaborasi kerjasama dalam pembelajaran. Nah, kemudian dari rangka kedua, saya melakukan proses diferensiasi. Saya memberikan beberapa sumber belajar berbagai ya Bapak Ibu. Saya menyediakan video, menyediakan modul digital, dan LKPD. Nah, diferensiasi ini adalah diferensiasi konten. Saya berikan konten belajar yang mereka sukai. Ada anak yang suka baca buku aja, ada anak yang suka video, ada juga yang praktikum aja langsung yuk Bu. Nah, mereka ini berhak untuk memilih apa yang mereka inginkan dalam satu kelompok. Jadi kelompok mereka bukan kelompok audiens dan visual yang saya tetapkan, tapi mereka beragam, mereka heterogen dalam kelompok dengan gaya belajar yang berbeda. Mereka berhak memilih karena saya memiliki berbagai sumber media. Silakan dipilih dan beragam keragaman di dalam kelas. Nah, ini juga potret mereka, ada yang menonton video, ada yang buka modul ya Bapak Ibu. Nah, model sumber belajar ini saya integrasikan dengan kearifan lokal. Nah, di sini konten saya gunakan beberapa kearifan lokal seperti tradisi Bali Mokasai, kemudian Sampo de Baung yang sangat kita senangi ya Bapak Ibu. Nah, di situ masalah-masalah case-case yang ada dalam sumber belajar itu saya hubungkan dengan masalah kearifan lokal di Provinsi Riau, khususnya daerah Kampar. Nah, hal baik selanjutnya adalah pembelajaran diferensiasi produk. Jadi pun saya memberikan kebebasan kepada mereka untuk mengerjakan atau memberikan laporan dalam berbagai format. Mereka bisa milih mau buat video TikTok boleh, mau buat infografis Canva boleh, mau rekaman suara tangkap layar pun boleh, silakan anak ibu. Asalkan ada perjuangan di sana. Kalian tidak serta-merta hanya plug gitu aja. Nah, di sini ada yang buat Canva, ada yang buat capcut. Jadi Bapak Ibu, kan anak-anak kita erat hubungannya, mereka sudah terbiasa sebenarnya dengan teknologi itu. Cuma mereka kurang menggunakannya untuk pembelajaran. Nah, di sini harapan saya adalah membiasakan mereka menggunakan teknologi ini dalam pembelajaran, bukan hanya dalam bermedia sosial. Selanjutnya, aktivitas ini juga meningkatkan rasa kepercayaan diri mereka dalam mengembangkan diri. Mereka dapat unjuk diri dan saling berbagi hasil karyanya kepada kelompok lain. Ini terlihat bagaimana antusias mereka dalam mengomentari karya teman-temannya dan juga mempresentasikan hasil karyanya. Kemudian hal baik selanjutnya adalah OCEL, cepat lari. Nah, Bapak Ibu semuanya, OCEL ini adalah soal menjodohkan, disertakan dengan huruf-huruf acak di antara kolom. Nah, ini ada saya paparkan ya Bapak Ibu. Tampilan sederhana OCEL mungkin gambarannya seperti ini. Nah, pada titik potong ini, titik potong garis yang menghubung ini, ada kata-kata yang akan membentuk suatu lokasi di kelas. Nah, ini kebetulan 10 TSM. Nah, jadi lokasi inilah yang menjadi target incaran mereka untuk diburu. Nah, di awal pembelajaran, games ini berhasil meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran dan saling berkolaborasi dan memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan. Ini anak-anaknya sedang coaching tentang penggunaan OCEL, kemudian mulai menguji coba OCEL di handphone mereka.
Kemudian sebelum akhirnya mereka bisa keluar, nah saya harus memvalidasi dulu jawaban mereka apakah benar telah selesai atau belum. Nah dicek dulu satu persatu sampai akhirnya saya izinkan untuk keluar kelas dan berlari menuju tempat yang dituju. Nah games ini mengarahkan mereka untuk mencari kata kunci pada salah satu tempat di sekolah. Nah, kemudian mereka berlari dengan antusias. Nah, sebenarnya games ini oleh Mas Dimas itu diarahkan untuk anak-anak SD. Tapi saya yakin bahwa anak SMA pun berhak untuk mendapatkan kenyamanan dalam bermain. Nah, akhirnya saya modifikasi dalam bentuk teknologi. Nah, siswa berlomba dan berlari menuju tempat tersebut untuk menemukan kata kunci. Sampai di tempat itu mereka salinglah kata kunci pada spot lokasi untuk menampilkan jawaban. Nah, setelah itu akhirnya mereka ke kelas, tengokkan ke saya lagi, dan memaparkan hasil mereka di pencapaian kelompok yang saya tempel di papan tulis. Nah, ini bagaimana excitednya mereka, tertawa, terbahak-bahak, melihat temannya berlari, keringetan gitu ya Bapak Ibu. Nah, luar biasa sekali antusiasnya dalam kelas. Nah, di akhir pembelajaran saya menggunakan quizzes. Nah, ini adalah games favorit ya untuk zaman sekarang. Soal-soal quizzes ini saya kembangkan dengan soal literasi yang melibatkan budaya-budaya Provinsi Riau, tradisi Belimokasai, saya cantumkan tarian tanda, kemudian saya ceritakan situs sejarah Candi Muratakus, nyanyian Soleram, bahkan makanan khas Sempode Baung. Mereka sebenarnya protes, Bapak Ibu, kok panjang banget soalnya Bu? Gak apa-apa, kalian bercerita berliterasi. Nah, ini saya harapkan dapat memberikan pengalaman berbahasa dan berliterasi kepada mereka juga. Semoga nantinya dengan ini kemampuan literasi anak-anak kita juga terbina dan menjadi lebih baik. Nah, tak lupa di akhir pembelajaran saya kembali memberikan Mentimeter kepada mereka, menanyakan bagaimana perasaanmu setelah belajar. Nah, alhamdulillah kurvanya berubah Bapak Ibu, yang tadinya sedih sekarang ada di posisi senang dan bahagia dan bersemangat. Nah, kemudian juga mereka menyampaikan satu kata tentang pembelajaran hari ini. Ada yang bilang capek tapi seru Bu, seru banget Bu. Kemudian seru banget, sangat menyenangkan, luar biasa. Ini adalah prestasi kita sebenarnya Bapak Ibu. Jadi prestasi itu bukan menjadi duta teknologi ya Bapak Ibu kali ya, ini bonus. Tapi prestasi itu adalah ketika akhirnya anak-anak murid kita haus akan kelas kita dan menginginkan kelas kita terus-menerus. Nah, terakhir dari saya, jika semua guru membina kebiasaan penggunaan teknologi yang baik pada peserta didik, maka yakinlah konten-konten yang tidak mendidik yang kita risaukan di luar sana, yang ada di berbagai media sosial saat ini, tidak akan menggoyahkan mereka, anak-anak kita tercinta. Demikian dari saya, mohon maaf tersilap kata, yang datang yang baik dari Allah, kemudian yang salah itu murni dari kesalahan diri saya sendiri sebagai manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Luar biasa, warahmatullahi terima kasih Bu Fitri. Kita kasih aplaus untuk Ibu Fitri. Luar biasa paparan materinya, luar biasa yang dibagikan ya, praktik baik beliau. Tadi sama-sama kita lihat bagaimana beliau mengimplementasikan gitu ya, pembelajaran diferensiasi, pembelajaran berdiferensiasi. Luar biasa ya, dari sisi konten tadi udah beragam gitu ya. Bahkan juga di proses ada lari-lari gitu ya Bu Fitri, di produknya gitu juga ya, jadi diserahkan ke anak, silakan mereka berkreativitas gitu ya, sesuai dengan imajinasi dan keinginan mereka. Ini sangat menarik Ibu, apalagi dibilang tadi ini mungkin lebih pas di anak-anak usia dini gitu ya, anak-anak SD, tapi ya tidak untuk kemungkinan, dan saya juga yakin dan Ibu sudah membuktikan bahwa di jenjang tingkat atas pun SLTA gitu ya, mereka sangat tertarik. Jangan belajar tuh vakum ya, apalagi di kelas saja, sekali-kali walaupun di kelas ada keluar. Lari kemana tadi Bu? Kelas 10 berapa? TSM Pak. Luar biasa. Jadi terima kasih Ibu Fitri ya, luar biasa. Mungkin bisa kita lihat kembali bahwa praktik baik yang beliau bagikan itu sangat kompleks ya, artinya banyak unsur-unsur pembelajaran di sana, mulai dari konten, kemudian yang beragam gitu ya, proses gitu juga, dan hasil akhirnya produknya diserahkan kepada peserta didik. Kemudian juga beliau memanfaatkan platform teknologi lainnya ya, seperti Quizzes, yang sangat kami apresiasi. Luar biasa ide gagasan Ibu terkait games Ocel gitu ya. Ups, cepat lari. Luar biasa, sekali lagi kita kasih aplaus untuk Ibu Fitri.
Baik, Bapak Ibu, kita lanjut ya untuk narasumber kita yang ketiga, ya, Ibu Nur Hamidah. Halo Ibu Nur Hamidah. Halo Pak, Ya, selamat malam. selamat Assalamualaikum. malam, Ibu. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Oke, ready ya untuk berbagi praktik baik? Siap. Baik, saya perkenalkan dulu ya. Berikutnya narasumber kita yang ketiga, yaitu Ibu Nur Hamidah. Beliau merupakan guru kelas di SD Negeri 77 Pekanbaru. Ya, adapun praktik baik yang akan beliau bagikan yaitu penerapan model pembelajaran proyek based learning pada materi rangkaian listrik. Saya ulangi, pada materi rangkaian listrik seri dan paralel kelas 6 menggunakan aplikasi PET dan Quizzes terintegrasi kearifan lokal Provinsi Riau. Mari sama-sama kita saksikan paparan beliau untuk melihat seperti apa yang implementasinya gitu ya. Kepada Ibu Hamidah, Bu Nur Hamidah, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Pak Sukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam kepada teman-teman pembatik kelompok 2 terutama, dan kepada Bapak-Bapak Ibu-Ibu yang sudah tergabung ke dalam webinar kami. Terima kasih telah menyempatkan waktunya. Baik, izin saya mempresentasikan hasil praktik baik. Sudah terlihat Bapak? Belum Ibu. Oke, lagi proses. Oke. Oke, sudah Ibu. Silakan. Baik. Perkenalkan, nama saya Nur Hamidah. Saya bekerja di SD Negeri 77 Pekanbaru. Pada praktik baik kali ini saya akan mengambil judul dengan penerapan model pembelajaran Project Based Learning atau PBL pada materi rangkaian listrik sederhana, seri dan paralel di kelas 6 menggunakan aplikasi PET dan Quizzes terintegrasi kearifan lokal Provinsi Riau. Adapun yang mendatar belakangi saya mengambil judul tersebut, yang pertama saya mendapati kurang aktifnya beberapa siswa di kelas, kemudian kurangnya minat belajar atau motivasi siswa, kemudian kurangnya pemahaman siswa terhadap materi, dan kurangnya rasa bertanggung jawab siswa baik pada diri sendiri ataupun pada kerja kelompok. Nah, dengan latar belakang ini, siswa tersebut mendapatkan model pembelajaran yang sering dengan ceramah, mungkin mereka bosan sehingga tidak aktif. Bagaimana kita tahu Bapak Ibu, siswa SD itu kan masih banyak dunia bermainnya. Nah, kalau kita sebagai guru tidak pandai dalam mengkondisikan siswa yang seperti itu, maka latar belakang inilah yang sering terjadi pada siswa SD. Kemudian dari latar belakang ini, saya terapkanlah model pembelajaran Project Based Learning itu dengan menggunakan aplikasi teknologi PET dan Quizzes akan membantu saya dalam pembelajaran nantinya, yang bertujuan agar di saat pembelajaran nanti siswa lebih aktif, lebih termotivasi, menjadi lebih paham ketika gurunya menerangkan materi pembelajaran, dan lebih bertanggung jawab tentunya baik secara individu maupun dalam kerja kelompoknya. Sedikit pemaparan tentang Project Based Learning. Project Based Learning ini adalah merupakan model pembelajaran yang dipicu oleh permasalahan yang didorong siswa untuk belajar dan bekerja kooperatif dalam kelompok untuk mendapatkan solusi, berpikir kritis dan analisis, mampu menetapkan serta menggunakan sumber daya pembelajaran yang sesuai. Baik, maaf Bu Mida sebentar. Ibu sudah di slide berapa? Slide ketiga, Pak. Oke, kami masih di slide 1, Ibu. Mungkin bisa diulangi lagi share screen-nya. Baik. Bapak Ibu yang lain gimana, masih di slide 1 juga? Atau diulang? Iya, sama, Pak. iya benar Pak. Ya, Pak. Iya, oke, diulang ya. Oke. Maaf ya Bapak Ibu.
Nggak apa-apa Bu Mida, penjelasannya sudah bisa bisa diterima. Di slide ke narasumber yang keempat dulu ya, nanti kita balik lagi ke Ibu Nurhamida. Untuk narasumber kita yang keempat ya, ini Ibu Nora Harmila. Selamat malam Ibu Nora. Selamat malam Pak. Ya, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Pak. Oke, ready Bu untuk berbagi? Baik. Iya Pak. Bapak Ibu, narasumber kita berikutnya yaitu Ibu Nora Harmila. Beliau merupakan guru kelas SD Negeri 77 Pekanbaru. Oh, sama satu sekolah dengan Bu Nurhamida ya. Beliau akan berbagi baik terkait penerapan ujian pada materi rangkaian SD kelas 6 SD dengan menggunakan aplikasi Canva dan Quizzes. Baik Ibu, silakan memaparkan materi Ibu. Waktu dan tempat kami persilakan Ibu. Silakan. Ya. Selamat pagi Bapak, selamat malam Bapak Ibu semua yang sudah bersedia masuk dalam ruang webinar kita pada malam hari ini. Sudah tampil ke Bapak? Oke, sudah Ibu, silakan. Sudah Bu. Memulai berbagi. Ya, berbagi praktik mengenai inovasi pembelajaran berbasis TIK ini. Berbagi praktik yang saya lakukan yaitu penerapan inquiry pada materi rangkaian listrik kelas 6 SD dengan menggunakan aplikasi Canva dan Quizzes. Latar belakang, seringkali peserta didik tidak mampu melakukan pemahaman dan penguasaan materi. Karena dalam belajar IPA diperlukan usaha untuk memahami alam semesta melalui pengamatan yang tepat pada alasan, serta menggunakan prosedur dan dijelaskan dan melakukan penalaran sehingga mendapatkan suatu kesimpulan. Dalam belajar IPA, peserta didik sering kesulitan untuk merekam informasi atau menghubungkan fakta dengan teori. Apalagi pembelajaran IPA diajarkan secara monoton dan tidak menarik. Oleh karena itu, dirancanglah suatu pembelajaran yang menyediakan ruang bagi peserta didik dalam melakukan pengamatan, eksperimen, penalaran, dan membuat kesimpulan. Pembelajaran yang dipilih adalah pembelajaran inquiry atau inquiry learning. Inquiry Maaf Ibu Nora. learning. Halo Ibu Nora. Halo Bu Nora. Ini artinya Iya, suara Ibu putus-putus. Jadi mungkin Ibu bisa mematikan kameranya supaya bandwidth-nya tidak berat, Ibu. Iya, Pak. Kameranya boleh di-off kan? Ya. Halo? Iya. Oke, silakan Ibu dilanjut.
kamera di off-kan. Ya, Pak? Ya, silakan dilanjut, Ibu. Ya, oke. Dia suaranya terdengar jelas. Mungkin kameranya boleh di-off-kan, Ibu, supaya tidak berat. Bisa dengar, Pak? Oke. Oke, jelas, Ibu. Kata inquiry artinya mencari atau pencarian. Ya. Oke. Kemudian kata learning ini dari kamus bahasa Inggris terjemahan Indonesia adalah pengetahuan. Jadi inquiry learning ini mencari atau pencarian pengetahuan. Oke, Pak. Dari beberapa pendapat para ahli, menurut Sanjaya, inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Menurut Gulo, inquiry adalah suatu rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyediakan secara sistematis, kritis, logis, dan analitis sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Jadi dapat disimpulkan inquiry itu adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik dalam hingga peserta didik dapat menemukan sendiri pengetahuannya dengan percaya diri. Jenis pembelajaran inquiry ada 4. Pertama, inquiry terkonfirmasi. Guru mempersiapkan pertanyaan, hipotesis, prosedur, dan hasil penyelidikan dengan kata lain, guru memfasilitasi kebutuhan belajar peserta didik. Inquiry terstruktur memberikan pengalaman baru bagi peserta didik untuk melakukan investasi atau penelitian di mana pertanyaan dan prosedur guru yang menyiapkan. Inquiry terbimbing, guru memberikan materi pelajaran dan bahan yang diperlukan peserta didik untuk merancang prosedur penelitian. Yang keempat, inquiry terbuka. Guru sebagai motivator dan fasilitator dan siswa terlibat aktif untuk merumuskan masalah, menyusun hipotesis, menganalisis data, dan mengevaluasi hipotesis untuk menghasilkan kesimpulan akhir. Secara umum dapat kita lihat perbedaan dari keempat inquiry. Inquiry terkonfirmasi itu masalah dari guru, prosedur dari guru, dan solusi oleh guru. Yang inquiry terstruktur, masalah dari guru, prosedur dari guru, dan siswa yang mencarikan solusinya. Inquiry terbimbing, masalah dari guru, prosedur dari siswa, dan solusi dari siswa. Sedangkan inquiry terbuka itu masalah dari siswa, prosedur dari siswa, dan solusi dari siswa. Pada pembelajaran yang akan diterapkan pada praktik baik ini adalah pembelajaran inquiry terstruktur, di mana rangkaian kegiatan pembelajaran yang memberikan pengalaman baru bagi peserta didik untuk melakukan investigasi, penelitian secara sistematis, logis, dan analitis, di mana pertanyaan dan prosedur guru yang menyiapkan, sehingga peserta didik dapat menemukan sendiri pengetahuan dengan percaya diri. Ada 4 prinsip dalam inquiry learning. Yang pertama, berorientasi pada pengembangan intelektual. Yang kedua, interaksi. Yang ketiga, bertanya. Yang keempat, belajar untuk berpikir. Nah, ini adalah pembelajaran yang saya pakai, yaitu dipandu dengan aplikasi Canva. Aplikasi Canva ini sangat berguna bagi saya dalam memandu pembelajaran agar terlaksana dengan baik, terstruktur, dan terarah.
Dan kegiatan pembelajaran yang dilalui pada penerapan ini adalah kegiatan pendahuluannya. Pertama, memberikan salam kepada siswa, menanyakan bagaimana keadaan mereka. Yang kedua, berdoa dipimpin oleh salah satu peserta didik. Dan ketiga, menyanyikan lagu nasional untuk menumbuhkan rasa cinta mereka terhadap tanah airnya. Yang keempat itu menyampaikan tujuan pembelajaran. Dan kelima, saya mengapersepsi pembelajaran, mengaitkan pembelajaran terdahulu dengan yang akan dipelajari hari ini. Kegiatan intinya itu yang pertama yang dilakukan yaitu menyimak penjelasan dari guru tentang apa yang akan dilakukan dalam kegiatan pengamatan rangkaian listrik. Yang kedua itu mengamati video Kota Pekanbaru yang mengaitkan dengan materi rangkaian listrik. Di sini kegiatannya guru bertanya kepada peserta didik bagaimana yang mereka lihat, kondisi yang mereka lihat, itu keadaan Kota Pekanbaru pada malam hari. Jadi dikaitkan dengan pembelajaran yang akan kita pelajari itu rangkaian listrik. Bagaimana lampu-lampu di malam hari, bagaimana rangkaian yang tersusun dari lampu-lampu tersebut. Kemudian setelah mengamati video, anak-anak itu mengamati rangkaian listrik yang sudah disediakan di meja pengamatan. Ya. Setiap kelompok mereka berhak untuk melakukan pengamatan di meja pengamatan. Mereka mengamati rangkaian listrik yang sudah disediakan. Ada 3 buah rangkaian listrik seri, rangkaian listrik paralel, kemudian rangkaian listrik campuran. Di sini mereka mengamati otak-atik rangkaian listrik yang sudah ada dengan me-on-kan saklar dengan meng-off-kan saklar. Nah, mereka bebas di sini untuk mengamati rangkaian tersebut. Kegiatan selanjutnya yaitu penalaran. Penalaran itu dilakukan oleh siswa bersama temannya di kelompoknya. Mereka melakukan penalaran sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Peserta didik menyimpulkan berdasarkan hasil pengamatan dan penalaran. Mereka melakukan penalaran ini
dipandu dengan lembar pengamatan yang sudah disediakan, yang sudah saya sediakan. Kemudian setelah mereka melakukan penalaran, mereka akan mempresentasikan bersama dengan teman kelompoknya ke depan kelas. Bagaimana dari Halo, halo Ibu Nora. Halo Ibu Nora, suaranya tidak terdengar. Ya, ini masalah jaringan ya Bapak Ibu. Koneksinya berat. halo, halo Bapak. Oke Ibu Nora. Oke, Sudah dengar, oke, Pak? sudah terdengar Ibu. Silakan dilanjut. Tadi sempat hilang suaranya. Praktek baik, ya, praktek yang baik yang diperoleh setelah melakukan penerapan pembelajaran tadi yang sudah kita lakukan itu, pertama praktek baiknya yang diperoleh itu telah menerapkan pembelajaran inquiry learning pada materi rangkaian listrik kelas 6 sekolah dasar. Yang kedua, praktek baiknya itu menggunakan aplikasi Canva untuk memandu pembelajaran agar lebih terarah dan terstruktur. Praktek baik yang ketiganya menggunakan aplikasi kuis untuk melakukan evaluasi terhadap pemahaman peserta didik dengan mode kertas. Yang keempat, praktik baiknya melaksanakan pembelajaran dengan mengintegrasikan kearifan lokal pada tahap pengamatan di inquiry learning. Yang kelima, menggunakan tari cindai pada kegiatan ice breaking untuk menumbuhkan kecintaan peserta didik dengan kebudayaan daerah. Hal baik yang diperoleh yaitu dengan penerapan pembelajaran inquiry learning dapat meningkatkan pemahaman peserta didik dalam belajar. Dengan penerapan pembelajaran inquiry learning dapat meningkatkan aktivitas peserta didik dalam belajar. Yang ketiga, aplikasi kuis dapat membantu saya menilai pemahaman peserta didik dalam memahami materi. Yang keempat, hal baiknya itu aplikasi Canva dapat membantu saya dalam aplikasi Canva dapat membantu saya dalam membantu pelajaran. Yang kelima, dan tetap bukan baru dalam kegiatan pengamatan dapat memudahkan didik menentukan kata-kata dan teori. Tari cindai pada kegiatan ice breaking dapat menumbuhkan kecintaan peserta didik dengan kebudayaannya. Demikianlah praktik baik yang bisa saya bagi dalam ruang webinar kita hari ini. Ada sedikit pantun ini, Pak. Saya
Saya Ya, masih belajar silakan untuk Ibu Nora. untuk menulis pantun. Pergi ke Riau membeli batik, batik dipakai bersama guru pembatik. Kebersamaan ini amatlah baik. Semoga di mana saja kita selalu berbagi praktik baik. Luar biasa Ibu Nora. Mantap pantunnya. Demikianlah hasil presentasi saya, Pak. Dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nora. Kita kasih aplaus. Iya, memang terkendala jaringan ya. Saya dapat informasi di Pekanbaru hujan lebat, petir gitu ya, mungkin mengganggu jaringan koneksi internet di sana. Kemudian juga mungkin kalau konten jaringan bagus, walaupun langsung dari kanvas seharusnya lancar ya. Ya mudah-mudahan segera pulih jaringan di sana ya. Baik, dapat kita simpulkan bahwa apa yang disampaikan oleh Ibu Nora, yang pertama adalah beliau telah menerapkan pembelajaran inquiry learning terstruktur pada materi rangkaian listrik kelas 6 SD ya. Nah, ini salah satu materi yang saya paling suka itu Bapak Ibu ya. Jadi saya kalau bicara soal elektronik, ini hobi saya dari kecil sampai sekarang masih hobi. Kemudian yang kedua menggunakan aplikasi Canva. Beliau menerapkan pemanfaatan TIK ya dengan aplikasi Canva untuk membantu pembelajaran. Kemudian yang ketiga beliau juga menggunakan aplikasi Quizzes untuk melakukan evaluasi ya terhadap mahasiswa dengan mode kertas tadi ya, tidak salah saya. Kemudian melaksanakan pembelajaran dengan melibatkan kearifan lokal pada tahap pengamatan di inquiry learning tadi ya. Dan yang terakhir, beliau juga menggunakan tari cindai pada ice breaking. Nah, itu untuk menumbuhkan kecintaan peserta didik dengan kebudayaan daerahnya dan menghilangkan kejenuhan ketegangan selama proses pembelajaran. Luar biasa, sekali lagi kita kasih aplaus untuk Ibu Nora. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut ya. Iya, sama-sama Ibu Nora. Sekarang kita lanjut ke narasumber berikutnya. Yang kelima ya, mungkin Bu Nurhamidah nanti ya, karena koneksi masih kurang bagus di sana. Kita lanjut ke peserta berikutnya, Ibu Rika Mesdia. Selamat malam Ibu Rika. Selamat malam Bapak. Iya, selamat malam. Gimana nih, ready untuk berbagi? Insya Allah Pak. Oke, baik Bapak Ibu, berikutnya narasumber kita ya, sahabat teknologi Provinsi Riau, Ibu Rika Mesdia. Beliau merupakan guru SMK ini ya, SMK Negeri 1 Pangkalan Kuras ya, konsentrasi keahlian agribisnis tanaman. Adapun praktik baik yang akan beliau bagikan pada malam hari ini dengan kita bersama ya, yaitu diferensiasi pembelajaran yang efektif dengan pengoptimalan Canva for Edu dan pemanfaatan TIK pada mapel konsentrasi keahlian agribisnis tanaman. Kepada Ibu Rika, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Bapak Ya. Yang telah memberikan saya kesempatan. Sama-sama Ibu. Izin sebelumnya ya Bapak, ikutan juga memberikan pantun. Iya, silakan. Iya. Air beriak tanda tak dalam, air tenang seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam untuk para peserta sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu yang masih hadir di dalam webinar. Apa kabarnya? Masih semangat ya Bapak Ibu? Masih Bu. Alhamdulillah. Izin share screen ya Bapak Ibu. Iya, silakan Ibu. Sudah nampak Bapak? Lagi OTW Bu? Oh, lagi OTW ya. Kita tunggu. Oke, sudah. Sudah. Baik Bapak Ibu, malam ini saya akan berbagi praktik baik sedikit. Kebetulan ini dapat penugasannya baru bergabung juga ya Bapak. Cuma insya Allah sudah sering berbagi praktik baik. Kemudian ini pun tadi dokumentasi tadi baru kami laksanakan Bapak. Kebetulan tadi saya mengajar di jam terakhir juga di
mapel yang saya ampu. Baik, sebelumnya Bapak Ibu, izinkan perkenalkan, nama saya Rika Mesdia SP, guru agribisnis tanaman di SMK Negeri 1 Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, SMK Provinsi Riau. Maaf. Nah, kali ini saya ingin berbagi diferensiasi pembelajaran yang efektif dengan mengoptimalkan Canva for Edu dan pemanfaatan TIK pada mapel konsentrasi keahlian agribisnis tanaman pada kelas 11 agribisnis perbenihan tanaman terintegrasi kearifan lokal Provinsi Riau. Baik, latar belakangnya begini Bapak Ibu. Karena saya mengajar di agribisnis tanaman, biasanya mata pelajaran produktif ini identik dengan praktek lapangan. Nah, biasanya kalau di sekolah itu pembelajaran produktif itu dialokasikan waktunya di pagi hari, karena kami kan praktek di lapangan. Nah, sering merasa kalau sudah masuk jam pelajaran produktif itu harus praktek di lapangan. Sementara kalau kebetulan saya kebagian jam mapel di siang hari, otomatis kalau siang-siang di lapangan tidak akan semuanya tercover pembelajaran. Nah, jadi itu salah satu latar belakangnya. Kemudian jam mapel siang itu biasanya sering rawan kejenuhan ya kan Bapak Ibu. Makanya saya usahakan dalam pemberian pembelajaran itu yang berdiferensiasi, yang berbeda-beda setiap waktu. Kalau bisa memanfaatkan plafon teknologi. Nah, kali ini saya menggunakan pemanfaatan optimal di Canva for Edu karena kebetulan kami sudah peserta didik sudah paham dengan penggunaannya. Kemudian kami lihat juga kurangnya minat literasi peserta didik. Jadi saya menggunakan, nanti akan saya paparkan lagi metode yang saya pakai yang di sini. Kalian lihat kurang minat literasi peserta didik. Jadi dengan adanya pemanfaatan plafon yang saya pakai, yang di sini Canva for Edu, minat literasi peserta didik saya harapkan bisa lebih baik lagi gitu ya. Nah, sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu, kalau di SMK terutama di kelas 11 itu sudah fase F, yaitu otomatis model pembelajarannya PJBL atau Project Based Learning atau PBL ya. Nah, kali ini saya ngambil PJBL karena kebetulan di tema yang ini adalah ekstraksi, yaitu penanganan panen dan pasca panen perbenihan. Nah, ini ada beberapa langkah-langkahnya, yaitu yang dasar, membuat desain proyek, menyusun penjadwalan, memonitor kemajuan proyek, penilaian hasil, dan evaluasi pengalaman. Ini langkah dari PJBL-nya. Nah, kalau misalnya kita dalam pembelajaran hanya fokus dengan menyampaikan ini, tentu kalau di kelas, terutama anak SMK, itu akan bosan dia Bapak Ibu. Jadi, saya berusaha untuk membuat pembelajaran yang sedikit berbeda. Nah, plafon yang saya gunakan di sini adalah Canva for Edu, ada Mentimeter, ada Workwall, ada Quizzes. Untuk Workwall dan Quizzes ini saya masukkan di Canva for Edu-nya. Canva for Edu di sini saya gunakan baik itu memakai papan tulis digital di Canva, juga saya menggunakan media pembelajaran interaktif berupa Canva-nya saya share gitu Bapak Ibu, di situ sudah tercantum semuanya. Nah, ini Bapak Ibu tampilan ketika di awal pembelajaran yang di bagian pertama ini suasana sangat sedikit tidak enak ya Bapak Ibu karena sudah jam siang, anak-anak juga tidak semangat. Kemudian saya mencoba mengetahui situasinya dengan seperti Bu Fitri tadi menggunakan Mentimeter, bagaimana perasaan anak-anak, bagaimana kondisi mereka, apakah sudah siap menerima pembelajaran berikutnya. Kemudian juga menanyakan bagaimana materi sebelumnya apakah sudah dipahami atau belum. Karena untuk masuk ke pembelajaran ini, peserta didik harus sudah mengetahui atau sudah memiliki pengetahuan tentang pembelajaran sebelumnya. Maaf Pak Sukron, suara saya masih jelas? Jelas Ibu. Oke, visual, Oke, audio. saya lanjut.
Oke, saya lanjut ya Bapak Ibu. Nah, ketika mereka rata-rata sebenarnya sama seperti Bu Fitri, pas di awal itu mereka sudah merasa jenuh Bu, capek Bu, gitu ya. Jadi pas saya berusaha menghidupkan suasana dengan melaksanakan ice breaking. Nah, setelah itu baru saya masuk ke ini Bapak Ibu praktik baiknya. Saya men-share media pembelajaran interaktif. Ini yang saya buat dalam Canva Bapak Ibu. Di sini anak-anak tinggal saya bagikan link. Di dalam link itu sudah ada pendahuluan, ada tujuan pembelajaran, ada bahan ajar yang lain berupa video dan audio. Sudah ini dalam satu platform ini atau dalam satu link ini sudah dapat semuanya. Anak-anak juga bisa baik itu mengulang kembali atau mau didulukan yang mana, itu bisa dilihat di dalam media MPI-nya ini. Kemudian dari situ nanti baru mereka membahas apa sih proyek pembelajaran yang akan mereka buat. Di sini juga dilampirkan LKPD biar mereka tidak keluar dari tujuan pembelajaran kita. Jadi mereka juga nanti di sini diferensiasinya Bapak dalam kontennya sama dengan seperti Bu Fitri tadi, mereka bebas nanti untuk presentasinya bisa dalam video, bisa dalam LKPD bentuk PDF. Nanti dari situ akan kita lihat apa proses anak-anak kita ini. Nah, jadi gini, dari kesimpulan yang saya buat tadi Bapak Ibu, ini kebetulan tadi siang Bapak Ibu saya buat presentasi praktik baiknya ini. Nah, jadi kesimpulannya dengan menciptakan pelajaran yang menyenangkan itu tidak susah Bapak Ibu. Yang penting kita memiliki kemampuan untuk menguasai satu plafon, itu bisa kita eksplor, bisa kita kembangkan. Nah, kalau saya di sini kebetulan alhamdulillah saya sudah bisa di Canva. Di Canva itu saya gunakan untuk mengeksplor semua bahan materi untuk menyampaikan pembelajaran saya agar siswa tidak merasa bosan. Salah satu cara untuk menciptakan diferensiasi pelajaran yang efektif adalah dengan mengoptimalisasi penggunaan Canva for Edu dan pemanfaatan TIK. Dengan begitu diharapkan peserta didik lebih semangat, aktif dan kreatif dalam pembelajaran, terutama dalam menggali kearifan lokal yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Nah, tadi kan ini tentang ekstraksi ya Bapak Ibu, tentang penanganan panen dan pasca panen benih, karena kebetulan kami adalah jurusan agribisnis perbenihan tanaman. Nah, nantinya di proyeknya peserta didik akan diserahkan untuk mencari menggali kearifan lokal, karena di sini banyak bibit sawit. Jadi nanti mereka akan melakukan penanganan panen dan pasca panen terhadap bibit sawitnya. Nah, begitu Bapak Ibu. Saya rasa simpel saja, saya tidak ingin berpanjang lebar. Kalau ladang banyak hama, tak perlu petani yang berpindah. Rasa hati masih ingin bersama, tapi waktu jualah habis sudah. Oke Bapak Ibu, saya rasa itu. Kemudian satu lagi ya Pak Sukron, masakan maaf ya Bapak. Masak kari jangan berserakan. Tambahkan lada dari negeri Papua. Sekian praktik baik yang saya sajikan. Mohon berguna buat kehadiran semua. Kurang lebih mohon maaf Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali kepada moderator Pak Sukron. Silakan Pak. Iya, baik. Luar biasa buah pantun dikasih Bu Rika. Berbagi pantun kita Pak. Luar biasa, terima kasih atas sharingnya. Ya, sama-sama kita lihat tadi bagaimana beliau berbagi praktik baik dengan dilatar belakangi mata pelajaran produktif gitu ya, yang identik kegiatannya itu di lapangan gitu ya, apalagi kegiatan pembelajarannya itu dilakukan di siang hari gitu ya, yang rawan membuat siswa-siswa itu menjadi jenuh gitu ya, kemudian juga kurangnya minat gitu ya, dan literasi dari peserta didik. Nah, adapun terobosan yang beliau lakukan ya, beliau menerapkan pembelajaran project based learning ya, keterlibatan aktif langsung siswa
ya, mulai dari menentukan pertanyaan dasar, membuat desain proyek, menyusun penjadwalan, ya, terus ada juga memonitor kemajuannya, termasuk asesmen dan evaluasi. Ini luar biasa tahapannya ya, Bapak Ibu. Kalau bikin PBL ya, PJBL seperti ini ya. Kemudian terkait platformnya gitu juga ya. Jadi Bapak Ibu nanti kalau ada yang ingin mengimplementasikan gitu ya pemanfaatan TIK yang seperti dilakukan oleh Bu Rika ya dalam memanfaatkan Canva gitu ya. Kemudian ada juga Mentimeter, Quizzes gitu ya. Ibu bisa berkolaborasi dengan Ibu Rika. Kemudian juga yang menarik adalah Bu Rika tetap ada di sini ice breaking gitu ya Bu Rika. Nah ini juga salah satu yang harus memang sebaiknya di setiap proses pembelajaran yang kita lakukan itu tidak vakum gitu ya. Sekali kita memang harus ada ice breaking. Baik, terima kasih Bu Rika, terima kasih atas sharing praktik baiknya. Sekali lagi kita kasih fokus untuk Ibu Rika. Kemudian kita lanjut ya ke peserta berikutnya. Itu Pak Maulana. Selamat malam Pak Maulana Ishak ya. Selamat malam Pak. Halo, Pak Maulana. Ya Pak. Iya, gimana? Siap untuk berbagi praktik baik? Insya Allah, insya Allah. Oke, baik Bapak Ibu. Ya, baik Bapak Ibu, narasumber kita berikutnya Bapak Maulana Ishak. Beliau sahabat teknologi Provinsi Riau. Beliau merupakan guru PAI ya di SDN 001 Lubuk Terap. Adapun praktik baik yang akan beliau bagikan kepada kita malam hari ini yaitu meningkatkan keaktifan dan hasil belajar peserta didik melalui model pembelajaran kooperatif tipe Make a Match, terintegrasi media berbasis TIK dan kearifan lokal pada materi Quran Surah Al-Kafirun. Kepada Bapak Maulana, waktu dan tempat kami silakan. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu Duta Teknologi serta Bapak Ibu guru hebat sahabat teknologi yang saya hormati dan saya muliakan, izin share screen. Ya, silakan Pak Maulana. Sudah sampai ya Pak atau masih OTW? Oke Pak, sudah. Ya Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ishak, guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 01 Kota Kecamatan Kabupaten Palawan Provinsi Riau. Praktek baik yang akan saya bagikan adalah meningkatkan keaktifan dan hasil belajar peserta didik melalui model pembelajaran kooperatif tipe Mix and Match, terintegrasi media berbasis TIK dan kearifan lokal pada materi Quran Surah Al-Kafirun. Latar belakangnya, guru PAI ini masih banyak berfokus kepada pembelajaran ceramah Pak, karena memang kami ini rata-rata ustadz dan ustazah kalau yang perempuannya. Jadi ceramah itu adalah kebiasaan kami, jadi terbawa ke pembelajaran. Yang kedua, masih kurang aktifnya peserta didik saya dalam mengikuti mata pelajaran PAI, terutama yang materi-materi Al-Quran. Terus peserta didik dalam mengikuti mata pelajaran PAI tentu bersifat mudai atau moodnya berubah-ubah. Kalau materinya dia suka, maka nilainya akan bagus. Tapi kalau materinya itu dia tidak suka, maka itu nilainya biasanya agak jatuh. Terutama ini karena materi Al-Quran, anak-anak sudah banyak, walaupun udah ini di tingkat kelas 6 nih, Quran Surah Al-Kafirun ini, namun masih banyak peserta didik yang belum lancar, bahkan masih ada yang masih buta aksara Al-Qurannya. Kalau ditanya ya memang di rumahnya mereka kurang perhatian dalam mengaji ataupun belajar huruf hijaiyah. Lalu tujuan pembelajaran pada praktek baik ini adalah peserta didik dapat pertama menganalisis hukum tajwid yang ada dalam surah Al-Kafirun, yang kedua peserta didik dapat menerjemahkan Quran Surah Al-Kafirun, dan yang ketiga adalah
peserta didik dapat mengidentifikasi arti dan contoh toleransi dalam kehidupan nyata sebagai wujud implementasi dari pemahaman mereka terhadap surah Al-Kafirun. Baik Pak Tantangan Maulana, izin. Ya Pak? Mungkin kameranya boleh di-off-kan. Suara Bapak putus-putus supaya bandwidth-nya tidak terlalu banyak terpakai. Mungkin Siap Pak. boleh di-off-kan Pak, biar suaranya stabil. Oke. Baik, udah jelas Pak? Suara jelas, cuma slide-nya silakan dibuka kembali ya. Baik, dari tujuan ya Pak? Iya, dilanjut saja Pak. Oke, lanjut ya. Ada tantangan seperti saya sampaikan tadi bahwa peserta didik masih banyak yang belum lancar membaca Al-Quran. Ini solusinya, saya melakukan pembelajaran tutor sebaya. Anak-anak yang sudah lancar dapat membimbing teman-temannya yang belum lancar baca Al-Quran. Yang kedua, masih adanya peserta didik yang belum menguasai pengoperasian perangkat Chromebook, email belajar ID, Google Form, serta Jamrot. Maka ini saya memberikan pendampingan yang khusus kepada peserta didik yang memang masih gaptek ataupun masih belum mampu mengoperasikan perangkat maupun platform yang ada, karena anak-anak kami memang di SD sebagian memang belum mampu untuk mengoperasikan itu, tapi dapat diatasi dengan pendampingan yang khusus untuk mereka. Adapun model pembelajaran kooperatif tipe Max adalah model pembelajaran mencari pasangan, intinya mencari pasangan kartu di sini. Ini ada beberapa pendapat tokoh. Menurut Supriyono, model pembelajaran kooperatif Max adalah suatu model pembelajaran yang dilakukan dengan cara memasangkan kartu-kartu, di mana kartu tersebut berisi kartu pertanyaan dan kartu yang berisi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Sedangkan menurut Rusman, keunggulannya adalah salah satu cara keunggulan ini adalah peserta didik mencari pasangan sambil belajar mengenai satu konsep atau topik dalam suasana yang menyenangkan. Sintaknya, ini ada 5: persiapan kartu, pembagian, menentukan pasangan, pemberian poin, dan penyajian solusi. Platform teknologi yang saya gunakan sangat sederhana sekali, sangat jauh dari Bapak Ibu yang materi sebelumnya. Saya cuma pakai Canva, YouTube, Jamboard, dan Google Form. Canva saya manfaatkan untuk melampirkan slide, mulai dari tujuan pembelajaran, ice breaking-nya Tepu Al-Kafirun, dan juga menampilkan materi secara sederhana, dan juga menampilkan teknik Match and Max itu kepada siswa, supaya mereka paham nanti bagaimana cara mainnya, cara belajarnya, maka juga saya tampilkan di media Canva ini. Lalu untuk YouTube-nya, saya putar video tentang surah Al-Kafirun, terus surah Al-Kafirun sekaligus ada artinya, dan juga surah Al-Kafirun yang membahas tentang hukum tajwid. Setelah itu, barulah saya bersiap untuk membagikan kartu kepada anak-anak. Jadi kartunya di sini masih manual, karena kemampuan teknologi saya masih rendah. Mungkin kalau saya buat aplikasi ini lebih canggih lagi kalau seandainya kartunya dalam bentuk aplikasi seperti Ibu yang dari SMK Kampar tadi. Tapi saya belum mampu, jadi saya buat manual aja. Ini contoh kartunya, ada yang dari sebelah kiri kita ada itu ayat, di bawahnya itu terjemahan, yang di tengah itu potongan ayat, dan di bawah jawabannya itu nanti hukum tajwid. Dan sebelah kanan itu contoh pertanyaan, arti toleransi, dan di bawah itu jawabannya. Nah, seperti itu model-model kartu, dan ini dibagi per tahap. Kalau memasangkan ayat dengan terjemahan itu satu tahap, memasangkan potongan ayat dengan tajwid itu satu tahap, dan untuk pemahaman pertanyaan juga itu satu tahap. Jadi tidak di waktu yang bersamaan. Ini dokumentasi ataupun proses saya membagikan kartu ke anak-anak. Lalu setelah itu nanti anak-anak belum boleh membuka kartunya sampai semua dapat kartu, dan biasanya saya bagi hitungan 1 sampai 3, Wahid, Isnin, Salasah, baru semuanya buka kartu, dan baru semuanya bergerak mencari pasangan kartunya. Semuanya bergerak, jadi mereka tidak diam mencari pasangan kartunya.
akan sangat heboh. Dan kalau ingin sedikit menertibkan, ini dibuat per kelompok juga bagus. Saya menerapkan kedua-duanya. Dan kalau untuk mengurangi keributan itu memang berkelompok lebih bagus. Tapi kalau keaktifan mereka bergerak lebih aktif tanpa berkelompok. Jadi tergantung bagaimana kemauan kita sebagai guru. Setelah itu kita akan minta ini contoh dua anak. Yang pertama mendapatkan pasangan kartunya, nanti dijajar terus sampai pasangan terakhir yang mendapatkan. Setelah itu baru anak-anak akan menyajikan. Yang mendapat pertanyaan dia akan baca pertanyaannya, lalu kawan yang mendapatkan jawabannya akan membacakan jawabannya. Dan kita sebagai guru akan mengkonfirmasi apakah itu tepat. Karena tidak juga semua anak mencari pasangan tepat antara pertanyaan dan jawabannya. Nah, maka di sini anak-anak yang pertama, kedua, ketiga sampai terakhir itu yang mendapatkan pasangan, apabila dia benar maka akan berbeda poinnya. Semakin cepat dia dapat, tentu semakin tinggi poin yang akan diberikan. Dan kalau mereka salah dalam menentukan pasangan walaupun cepat, tentu tidak mendapatkan poin dalam putaran itu, dalam kegiatan itu. Dan ini kegiatan ini terus dilakukan terus acak sampai anak-anak ini betul-betul paham tentang materi yang disampaikan. Lalu setelah anak-anak dianggap paham, barulah dilakukan penguatan materi. Inti dari Al-Kafirun ini adalah bagaimana kita bisa toleransi antar agama. Artinya seperti kita Muslim bisa bertoleransi dengan agama lain. Namun juga tidak kalah pentingnya toleransi antar umat beragama. Ini berbeda. Toleransi antar umat beragama adalah toleransi sesama kita Muslim umpamanya. Karena hari ini di daerah Pelalawan khususnya, toleransi beragamanya kayaknya nggak ada masalah. Tidak pernah ada gesekan antara Muslim dengan Kristen umpamanya. Tetapi yang jadi gesekan hari ini di Pelalawan adalah toleransi antar umat beragama, Muslim sama Muslim, antara yang berkunut dengan tidak dan lain sebagainya. Maka ini yang lebih saya tekankan ke anak-anak, toleransi antar umat beragama dengan mengangkat kearifan lokal. Seperti Bali Mau Sultan di Kerajaan Pelalawan, Bali Mau Kasai Potong Mogang di Kecamatan Langgam, dan juga kearifan lokal kenduri atau tahlilan 1, 2, 3 bahkan sampai 7, 40 sampai 100, 1000 ketika ada orang yang meninggal. Ini kan pada prinsipnya tidak ada hukum Islam yang mengajarkan ini ya. Bahwasanya kalau kita mau puasa Ramadan itu harus mandi belimau dengan ritual begitu, tidak ada. Atau setelah orang meninggal harus kenduri begini, tidak ada dalilnya. Namun ini kearifan lokal yang ada di Kabupaten Pelalawan. Jadi saya sampaikan ke anak-anak, Islam itu sangat toleransi menerima kearifan lokal selama kearifan lokal itu tidak melanggar syariat-syariat. Jadi seperti belimau sultan atau belimau kasai ini maupun kenduri ini pada prinsipnya tidak ada syariat yang dilanggar, jadi kita bisa bertoleransi di situ. Jadi ini kayak toleransi sebagai bukti bahwa mereka paham terhadap materi Quran Surah Al-Kafirun. Lalu untuk penilaiannya menggunakan Google Form. Ini contohnya, contoh soalnya, dan ini kegiatan anak, dokumentasi anak ketika mengerjakan pakai Chromebook. Kebetulan di tahun 2021 sekolah mendapatkan bantuan 25 buah Chromebook dari Mendikbud Pusat. Lalu di refleksinya saya gunakan Jamboard. Bagaimana menanya bagaimana apakah pembelajaran hari ini bagi anak-anak senang, bahagia, asik, dan lain sebagainya. Kesimpulannya dari praktik yang saya lakukan ini adalah pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Max. Karena anak nggak dulu aja. Serta mereka semakin semangat dan minat terhadap materi Surah Al-Kafirun. Pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Max dapat meningkatkan hasil belajar terhadap materi Quran Surah Al-Kafirun. Yang ketiga, media TIK dapat meningkatkan perhatian dan fokus peserta didik terhadap Surah Al-Kafirun. Dan yang terakhir, dengan menghubungkan kearifan lokal terhadap materi Quran Surah Al-Kafirun, peserta didik dapat memahami makna Surah Al-Kafirun secara utuh dan mereka dapat memahaminya dalam kehidupan nyata. Mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
untuk praktik baik yang dibagikan oleh Pak Maulana. Saya sangat terkesan gitu ya bahwa apa yang disampaikan Pak Maulana lebih bagaimana menanamkan karakter ya tidak budaya istilah ya apalagi ini dipublikasikan ya anak-anak yang memang butuh bimbingan dari kita ya selaku guru selaku orang tua bagaimana mereka dapat memiliki karakter yang baik gitu ya mengetahui budaya tradisi dan budayanya gitu ya. Kemudian juga memang lokoku ini sebetulnya kalau saya pribadi melihat ya dapat sangat baik menerapkan pembelajaran ini ya sudah mengintegrasikan TIK ya. Saya lihat ada beberapa aplikasi yang sudah Bapak gunakan. Yang menarik juga adalah make a match tadi ya Pak ya, membuat atau mencari pasangan gitu. Nah ini ya, sangat baik. Mungkin Bapak Ibu mata pelajaran lain ini bisa mengadopsi apa yang sudah dilakukan Pak Maulana ya. Kemudian juga beliau bagaimana mengintegrasikan TIK. Bayangkan untuk anak-anak SD, Pak Maulana sudah membuat media pembelajaran dengan menggunakan Canva. Kemudian untuk konten video pembelajarannya dari YouTube ya, yang selama ini mungkin YouTube hanya digunakan untuk sifatnya hiburan, nonton gitu ya. Nah ini bisa juga untuk belajar. Kemudian Google Form karena kita melihat dari jenjang gitu ya, jenjang anak-anak SD gitu ya. Nah ini tentu akan sangat menarik bagi mereka. Nah, dapat kita lihat tadi ya suasana belajar di kelas ya, anak aktif gitu ya, seru, mereka merasa sangat tertarik gitu kan, ada sesuatu yang memang menurut mereka baru, rame-rame ngumpul gitu ya, diskusi. Nah kalau masalah biasalah anak-anak SD gitu ya, kalau ribut dalam belajar justru itu keseruannya di sana. Baik Pak Maulana, mungkin itu sedikit ulasan dari saya apa yang Bapak paparkan pada malam hari ini sudah sangat luar biasa. Terima kasih atas berbagi praktik baiknya. Sama-sama, terima kasih Pak Maulana. Baik Bapak Ibu, terakhir ya sama-sama kita saksikan presentasi oleh Ibu Nur Hamidah. Halo, selamat malam Bu Nur Hamidah. Ya, selamat malam Pak. Oke, gimana? Sudah ready nih Bu? Mudah-mudahan udah bagus ya jaringannya ya. Insya Allah nih dibantu sama Ibu Fitri yang baik Oh hati. iya, nah iya, terima kasih Bu Fitri yang mohon bantuannya untuk share screen konten Ibu. Baik, saya perkenalkan ya Bu Nur Hamidah. Beliau merupakan guru kelas ya. Sekali lagi saya perkenalkan beliau dari SD Negeri 77 Pekanbaru. Adapun praktik baik yang akan beliau bagikan pada kita malam hari ini yaitu penerapan model pembelajaran project based learning pada materi rangkaian listrik seri dan paralel kelas 6 menggunakan aplikasi PET dan Quizzes terintegrasi kearifan lokal Provinsi Riau. Kepada Ibu Nur Hamidah, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas ketidaknyamanan yang tadi telah terjadi. Semoga ke depan tidak terjadi lagi. Baik, untuk present saya hari ini, saya mengambil judul dengan penerapan model pembelajaran Project Based Learning atau PBL pada materi rangkaian listrik sederhana, yaitu seri dan paralel, di kelas 6 menggunakan aplikasi PET dan Quizzes terintegrasi kearifan lokal Provinsi Riau. Adapun latar belakang yang membuat saya mengambil judul tersebut, yang pertama, ini kasus yang terjadi khususnya di kelas saya sendiri. Ini banyak siswa yang masih kurang aktif saat pembelajaran, kemudian kurang motivasi dan kurang pemahaman dengan materi-materi yang disampaikan, serta kurang bertanggung jawab baik itu secara individu maupun dalam kerja kelompoknya. Nah, dari latar belakang ini, saya berinisiatif untuk menggunakan model pembelajaran PBL ini dengan beberapa platform teknologi yang mendukung agar tujuan saya tercapai seperti
seperti peserta didik lebih aktif, kemudian lebih termotivasi nantinya dalam mengikuti pembelajaran, menjadi lebih paham ketika materi-materi disampaikan, dan tentunya lebih bertanggung jawab baik itu secara individu maupun saat bekerja kelompok. Sedikit penjelasan tentang model pembelajaran project based learning ini adalah sebuah model pembelajaran yang dipicu oleh permasalahan yang mendorong siswa untuk belajar dan bekerja kooperatif dalam kelompok untuk mendapatkan solusi, berpikir kritis, dan analisis, mampu menetapkan serta menggunakan sumber daya pembelajaran yang disesuaikan. Kemudian, adapun beberapa sintak dalam model pembelajaran PBL ini, yaitu yang pertama pengenalan masalah, yang kedua mendesain perencanaan proyek, yang ketiga penyusunan jadwal proyek, yang keempat pelaksanaan dan monitoring proyek, dan yang kelima menguji hasil atau nantinya siswa mempresentasikan hasil proyeknya, dan yang keenam tentu saja evaluasi dan refleksi. Selanjutnya, Bu. Belum slide. Baik, ini sedikit pemaparan tentang sintaks PBL. Langkah pertama, pertanyaan mendasar. Di sini kegiatan gurunya, guru menyusun dan menyampaikan tema atau topik pertanyaan terkait sebuah permasalahan dan mengajak peserta untuk berdiskusi mencari solusi. Sedangkan kegiatan peserta didiknya adalah mengajukan pertanyaan mendasar tentang apa yang harus dilakukan untuk memecahkan masalah tersebut. Kemudian sintak yang kedua, menyusun rencana proyek. Nah, aktivitas guru memastikan setiap peserta didik terbagi dalam beberapa kelompok dan mengetahui prosedur pembuatan proyek tersebut. Sedangkan aktivitas siswanya menyepakati jadwal dan mulai memperhatikan tanggal, waktu pembuatan dan pengumpulan tugas nantinya. Dan yang ketiga, membuat jadwal. Aktivitas guru di sini adalah membuat jadwal proyek dan membaginya dalam tahapan-tahapan untuk memudahkan pelaksanaan yang akan dilaksanakan tentunya oleh peserta didik. Sedangkan aktivitas peserta didiknya adalah membuat proyek dan memastikan pelaksanaannya telah sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Yang keempat, memonitoring pelaksanaan pembelajaran PBL. Di sini guru memantau partisipasi serta keterlibatan peserta didik, mengamati perkembangan proyeknya. Kemudian jika memiliki kendala, guru akan membimbing secara langsung. Sedangkan aktivitas peserta didiknya adalah tentu saja menulis tahapan, mencatat perkembangan yang akan dipresentasikan. Yang kelima, menguji dan memberikan penilaian atas proyek. Setelah melaksanakan proyek, nanti guru akan menilai hasil proyek yang telah dikerjakan oleh peserta didiknya. Sedangkan untuk peserta didik membahas kelayakan proyek yang dijalankan dan mengajukan laporan akhir kepada guru. Yang terakhir, yang keenam, melaksanakan evaluasi pembelajaran berbasis proyek. Di sini guru akan melakukan evaluasi ya. Kemudian peserta didik tentu saja melaksanakan evaluasinya. Next, Bu. Ini ada beberapa langkah-langkah praktik baik yang saya lakukan. Yang pertama, tentu saja sebelum kita memulai memasuki materi, kita akan mempersiapkan siswa kita dengan menyiapkan kelas, absensi, kemudian memberikan persepsi, menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian memotivasi siswa agar nantinya siswa benar-benar sesuai yang kita harapkan, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Di sini persepsi yang saya ajukan adalah tentu saja yang berkaitan dengan materi yang akan saya sampaikan, yaitu tentang merangkai atau merancang rangkaian listrik sederhana, seri, dan paralel. Ini aktivitasnya. Kemudian untuk kegiatan kedua, praktik baiknya adalah mengumpulkan informasi. Nah, dapatkan oleh peserta didik, saya menampilkan melalui video pembelajaran. Nah, dan sedikit penjelasan dari saya agar anak-anak nanti peserta didik bisa lebih paham kemana arah tujuan. Halo Ibu Nur Hamidah.
Suaranya tidak terdengar. Bapak Ibu yang lain gimana? Suara Bu Nurhamida terdengar? Halo. Tidak, Pak. Iya, tidak terdengar. Tadi hilang suaranya Bu Nurhamida. Nah, sekarang udah Iya, maaf lagi. Ya, nggak apa-apa. Dilanjut, Ibu. Baik, sintaks yang ketiga, mendesain perencanaan produk. Nah, peserta didik dalam kelompoknya diberi LKPD untuk membuat rancangan kegiatan. Nah, di sini terlihat aktivitas di kelompok masing-masing. Jadi, proyek mereka itu tentu saja ada arahnya, ada petunjuk kerjanya. Nah, ini dia di LKPD ini nanti yang saya masukkan adalah siswa menunjukkan komponen-komponen penyusun rangkaian listrik, seri dan paralel, kemudian membuat rangkaian seri itu sendiri dan paralel, kemudian nanti menyimpulkan hasil pembelajarannya di lembar LKPD tersebut. Lanjut, Bu. Nah, yang keempat, menyusun jadwal pembuatan. Nah, di sini setelah nanti saya membagikan LKPD, tentu saja saya bersama peserta didik menyepakati kapan ini tugasnya akan dikumpulkan atau dipresentasikan. Kemudian yang kelima ini, sebelum tadi itu adalah praktik secara konkretnya Bapak Ibu. Dan di sini ada aplikasi namanya aplikasi PET. Saya gunakan kepada anak-anak ini memang menggunakan gadget atau handphone. Nah, ini aplikasi ini mereka ini yang sederhana yang bisa digunakan oleh anak-anak SD ya Bapak Ibu, khususnya di kelas 6. Nah, di sini nanti siswa saya ajarkan untuk merangkai rangkaian listriknya menggunakan aplikasi tersebut. Nah, mereka tidak perlu menggunakan kode-kode tertentu, tidak, bisa langsung di-download aja atau masuk langsung dari Google, bisa langsung masuk. Nah, nanti di sana ada fiturnya. Nah, ini dia gambar ini menunjukkan semangatnya siswa dalam mempelajari hal tersebut. Baik, selanjutnya Bu. Yang keenam, menguji hasil presentasi. Nah, ini yang saya bilang tadi adalah proyek mereka yang berbentuk konkret. Nah, menyusun, merangkai rangkaian secara seri dan paralel. Setelah mereka menyelesaikan proyek tersebut, setelah LKPD-nya selesai, setelah rangkaiannya selesai dibuat, mereka akan masing-masing kelompok akan mempresentasikannya nanti di depan kelas. Nah, sesuai dengan yang disepakati. Ini dia, ada beberapa yang saya tampilkan. Dan ini yang untuk berbasis terintegrasi kearifan lokalnya, saya menambahkan tugas di sini kepada anak-anak merangkai rangkaian listrik 2 dimensi. Nah, kemarin sebenarnya saya pengen yang 3 dimensi, cuman karena kejar-kejaran waktunya nggak sempat, jadi saya buat aja yang 2 dimensi. Tapi alhamdulillah anak-anak juga antusias dan senang, karena sepertinya memang mereka belum pernah nih belajar yang seperti ini. Nah, terlihat ada, saya tadi masukkan videonya, cuman takut nge-lag lagi, saya hapus videonya. Jadi ini beberapa yang bisa dilihat Bapak Ibu, sederhana tapi membuat mereka ingin antusias. Mereka ingin tahu nih apa sih Bu yang mau kita buat. Nah, itu yang saya lihat, yang saya tampilkan gambarnya, itu ada kantor Gubernur Riau kita. Ya, beserta perentelannya lah itu kan. Ada ya, kita anak-anak itu saya suruh membayangkan, kamu pernah lihat kantor Gubernur Riau? Pernah Bu? Coba disusun bagaimana kira-kira keadaan suasana lingkungannya. Nah, inilah yang mereka hasilkan. Kemudian selanjutnya, nah setelah proyek selesai dan sudah dipresentasikan di depan kelas, kemudian saya melakukan evaluasi. Nah, evaluasi ini saya masih menggunakan aplikasi platform teknologi yaitu Quizizz. Nah, ini sama nih, Quizizz memang lagi hangat-hangatnya di kalangan pelajar. Nah, di sini saya memodifikasi soal-soal yang di sana. Di Quizizz ini nanti siswa masukkan namanya masing-masing, akan tampil di layar skor mereka berapa, mereka ranking atau peringkat keberapa. Nah, di situ juga menumbuhkan semangat mereka untuk menyelesaikan soal-soalnya, soal evaluasinya, membuat mereka lebih semangat, lebih aktif. Baik, setelah mengevaluasi, tentu saja saya melakukan refleksi dari kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan, bagaimana tanggapan para siswa. Saya menyebarkan beberapa pertanyaan yang mereka jawab secara individu. Itu dia kegiatannya, boleh dilihat. Nah, dari hasil ataupun
modul media pembelajaran yang saya gunakan. Praktik baiknya adalah yang pertama, penerapan model pembelajaran Project Based Learning atau PBL pada materi rangkaian listrik sederhana kelas 6. Yang kedua, praktik baiknya penggunaan aplikasi PET untuk merancang rangkaian listrik sederhana secara digital. Yang ketiga, menggunakan aplikasi Quizzes untuk melaksanakan evaluasi di akhir pembelajaran kepada peserta didik. Keempat, melaksanakan pembelajaran dengan melibatkan kearifan lokal Provinsi Riau pada tahap pembuatan proyek. Dan yang kelima, tentu saja melakukan refleksi setelah melaksanakan evaluasi kepada peserta didik. Setelah melaksanakan praktik baik, tentu saja diharapkan ada hal baiknya. Apa itu hal baiknya? Selanjutnya, Bu. Nah, dengan penerapan model pembelajaran Project Based Learning ini, saya mengharapkan peserta didik mampu meningkatkan keaktifan dalam pembelajaran. Yang kedua, mampu meningkatkan motivasi peserta didik untuk mengikuti pembelajaran di kelas. Yang ketiga, mampu meningkatkan pemahaman peserta didik dalam memahami setiap materi pembelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu gurunya. Dan yang terakhir, yang keempat, mampu meningkatkan rasa tanggung jawab peserta didik baik secara individu maupun dalam kelompok belajarnya. Baik, mungkin demikian praktik baik yang saya bagikan kepada Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Apapun bentuk yang kesalahan saya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nur Hamidah. Kita kasih hapus Ibu Nur Hamidah. Luar biasa ya praktik baik yang beliau bagikan kepada kita, di mana beliau menerapkan pembelajaran project based learning gitu ya pada rangkaian listrik, di mana beliau juga memanfaatkan aplikasi PET dan Quizzes. Nah, di pemaparan beliau dapat kita lihat tadi ya bagaimana suasana pembelajarannya gitu ya. Terus juga yang menarik adalah ada refleksi gitu ya antara guru dan juga terhadap muridnya gitu ya. Terkait praktik baik yang dilakukan juga sama-sama kita lihat tadi mulai dari persiapan gitu ya sampai ke mendesain perencanaan sudah dilakukan dengan baik oleh Ibu Nur Hamidah. Nah, mudah-mudahan Ibu Nur Hamidah nanti tentunya kita harap berbagi ya, apalagi di level 4 pembatik, nanti Bapak Ibu ada membuat blog ya. Nah, bahwa Ibu Nur Hamidah dan Bapak Ibu sahabat teknologi lainnya tentunya apa yang sudah Bapak Ibu bagikan pada malam ini bisa dibagikan nanti kepada kami melalui tulisan gitu ya, dan juga vlog tentunya. Nah, saya tertarik ini Bu Nur Hamidah terkait miniatur tadi ya Bu Nur Hamidah ya. Ya Pak. Ke kantor gubernur ya. Ya Pak. Halo Ibu Nur Hamidah. Halo Pak, nggak dengar suaranya? Iya, walaupun tampilannya dalam bentuk 2 dimensi, nampak kita lihat ya semangat antusias dari peserta didik. Ya basically dasarnya memang tadi dalam rangkaian seri paralel gitu ya. Iya. Dan bagaimana didesain itu, pembelajaran itu, materi tersebut pada miniatur gitu ya, 2 dimensi tadi. Ini sangat luar biasa Ibu Nur Hamidah. Tentunya ini akan sangat menginspirasi ya bagi peserta didik kita. Terima kasih Pak. Evaluasi dan refleksi terjadi di sana, bagaimana asesmen yang Ibu Hamidah lakukan dengan menggunakan Quizzes tadi ya. Oke, Pak. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Nur Hamidah. Sekali lagi kita kasih aplaus. Baik Bapak Ibu, tanpa kita sadari waktu jam 21.26, tidak banyak waktu kita ya, namun demikian tetap sesuai di awal kita siapkan sesi tanya jawab. Nah, terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber ya atas praktik baik yang telah dibagikan. Sekali lagi saya mewakili rekan-rekan kita teknologi Provinsi Riau, mohon maaf jika dalam kegiatan ini baik pelaksanaan maupun dalam penyampaian yang telah saya terdapat silap kata, mohon dimaafkan ya. Terima kasih juga Ibu Yayu yang dari awal sampai akhir bagaimana kegiatan kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu Sri Rahayu, kemudian Pak Anang juga ya yang berkesempatan meluangkan waktunya untuk hadir pada kegiatan webinar hari ini. Dan teristimewa adalah Bapak Ibu guru semuanya yang telah hadir menyaksikan ya
baik yang telah dilakukan oleh sahabat di Riau. Mudah-mudahan menginspirasi dan kami berharap Bapak Ibu dapat terus belajar, meningkatkan kompetensi diri untuk kontribusi membangun pendidikan Indonesia yang kita cintai ini. Baik, terima kasih. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh Bapak Ibu kameranya di on cam ya. Yuk.